Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan presentasi tentang ekonomi kreatif dengan daftar isi sebagai berikut. Yang pertama ada sektor-sektor atau bidang-bidang ekonomi kreatif. Yang kedua ada badan ekonomi kreatif. Yang ketiga hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. Yang keempat perkembangan ekonomi atau industri kreatif di Indonesia dalam era globalisasi. Dan yang terakhir ada kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Yang pertama, sektor-sektor atau bidang-bidang ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif dibagi menjadi 16 bagian. Yang pertama ada periklanan, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada kerajinan, yang keempat desain komunikasi visual, yang kelima ada seni rupa, yang keenam ada desain produk, yang ketujuh desain interior, yang kedelapan fashion, yang kesembilan video animasi dan film, yang kesepuluh aplikasi dan games developer, yang kesebelas ada musik, yang kedua belas ada seni pertunjukan, yang ketiga belas ada penerbitan dan percetakan, yang keempat belas televisi dan radio, yang ke-15 ada fotografi, dan yang terakhir kuliner. Badan Ekonomi Kreatif akan dijelaskan oleh Pak Nawaf. Pak Nawaf dipersilakan. Badan Ekonomi Kreatif sebagai lembaga yang berdiri sendiri melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Fungsi Badan Ekonomi Kreatif yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif. Yang kedua, perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif. Yang kelima, pelaksanaan, pembinaan, dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi. Yang keenam, pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan pihak lain yang terkait. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi kreatif. Tugas Badan Ekonomi Kreatif. Yang pertama, melakukan riset, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Yang kedua, mengembangkan akses permodalan bagi pelaku dan usaha ekonomi kreatif. Yang ketiga, memfasilitasi pelaku dan usaha ekonomi kreatif dengan infrastruktur yang diperlukan. Yang keempat, mengembangkan pemasaran produk ekonomi kreatif baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, memfasilitasi pelaku dan usaha ekonomi kreatif memperoleh dan menegakkan hak kekayaan intelektual atas kreasinya, serta membangun regulasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, membangun hubungan kelembagaan dari semua pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun dengan pihak luar negeri. Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama dalam hal penerima manfaat kehadiran masyarakat pelaku dan usaha ekonomi kreatif, yaitu mereka atau usaha yang mewujudkan nilai tambah ekonomi dari kreasi atau ide. Badan ekonomi kreatif itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku dan usaha ekonomi kreatif. Yang kedua, kementerian atau Pemda dan DPR atau DPRD. Yang ketiga, lembaga pendidikan, media, lembaga non-pemerintah, dan badan usaha. Struktur organisasi. Peraturan Presiden Nomor 6
tahun 2015 pasal 4 menetapkan bahwa struktur organisasi Badan Ekonomi Kreatif. Yang pertama kepala, yang kedua wakil kepala, yang ketiga sekretariat utama, yang keempat deputi riset, edukasi dan pengembangan, yang kelima deputi akses permodalan, yang keenam deputi infrastruktur, yang ketujuh deputi pemasaran, yang kedelapan deputi fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi, dan yang terakhir deputi hubungan antar lembaga dan wilayah. Selanjutnya yaitu ada hubungan ekonomi kreatif dan branding nasional. National branding. Yang pertama yaitu cara untuk membentuk persepsi terhadap suatu target kelompok masyarakat tertentu melalui 6 aspek, yaitu pariwisata, ekspor, masyarakat, pemerintahan, kebudayaan, dan warisan budaya, serta investasi dan imigrasi. Tujuannya adalah menggunakan the nation's image untuk mempromosikan produk dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Yang ketiga itu bentuk kedua dari national branding, place branding, yaitu untuk mempromosikan negara atau mungkin sebuah kota negara sebagai tujuan wisata ataupun komponen dari pemasaran pariwisata. Tujuan national branding strategis yaitu yang pertama mempromosikan citra bangsa yang positif bagi negara dan rakyat untuk membangun identitas merek suatu negara, yaitu menarik wisatawan untuk meningkatkan ekspor produk serta meningkatkan investasi asing langsung. Manfaat national branding. Yang pertama yaitu membentuk kembali identitas sebuah bangsa. Yang kedua meningkatkan daya saing bangsa. Yang ketiga merangkul berbagai aktivitas politik, kebudayaan, bisnis, dan olahraga. Yang keempat memajukan ekonomi dan politik di dalam negeri dan luar negeri. Dan yang terakhir mengubah, memperbaiki, dan meningkatkan image atau reputasi sebuah bangsa. Berikut komponen nation. 4 unsur dalam menghasilkan kreativitas modal sosial atau social capital creation. A, yaitu ada pembentukan komunitas kreatif atau creative community formation. B, yaitu kesadaran berkreasi atau awareness creation. C, perluasan jejaring atau networking expansion. D, yaitu kolaborasi orang kreatif atau creative people collaboration. Dua tahap utama dalam membentuk blueprint atau blueprint industri kreatif Indonesia. Yang pertama itu tahap penguatan dalam periode 2007 sampai 2015. Ditargetkan mencapai 6-8% terhadap PDB real nasional. Kontribusi ekspor IKA diharapkan mencapai 6-8% dari ekspor nasional dan menyerap tenaga kerja minimal 6,5%. Selanjutnya akan meningkatkan jumlah perusahaan 1,5 sampai 2 kali lipat dari 2006. Yang kedua yaitu tahap akselerasi pada periode 2015 sampai 2025. Ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 9-11% terhadap PDB real nasional dan terhadap tenaga kerja nasional, serta akan meningkatkan jumlah usaha yang bergerak dalam sektor industri kreatif, yaitu sekitar 6,8 juta perusahaan, serta ditargetkan akan menciptakan 504 merek lokal baru. Yang kedua yaitu pembangunan industri kreatif ini akan mendapatkan hasil yang optimal jika terjadi kolaborasi antar tiga faktor utama, yaitu cendekiawan, yang selanjutnya kalangan bisnis, dan pemerintah, atau yang dimaksud dengan triple helix. Kontribusi ekonomi atau industri kreatif terhadap GDP dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Hasil riset dari BPS bekerja sama dengan Bekraf di tahun 2016 menemukan bahwa ekonomi kreatif berkontribusi kepada ekonomi nasional sebesar 852 triliun atau 7,38% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13,99%. Bekraf 2017. Hasil riset 3 sektor ekonomi kreatif yang dominan. Yang pertama kuliner
di angka 43%, yang kedua fashion di angka 18%, yang ketiga kriya di angka 16%. Perkembangan ekonomi kreatif di setiap pulau, yang pertama yaitu Pulau Jawa 65,37%, karena yang kita tahu bahwa Pulau Jawa termasuk pulau yang paling banyak populasinya di Indonesia. Pulau Sumatera sekitar 17,94%, Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua 6,53%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 5,21%, Pulau Kalimantan 4,95%. Demikian presentasi yang kami sampaikan dengan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Dafa Zaid Ilyas, dan saya sendiri Muhammad Gibran Satrio Utomo, Jormas Helius Sinaga, dan terakhir Fayat Nawaf, dengan dosen pengampu Bu Renita Yusiana, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.